Malam itu udara terasa hangat, membawa aroma melati dari taman belakang yang sengaja ditatakannya untuk menyempurnakan hari istimewanya. Di dalam rumah megah bergaya modern minimalis itu, alunan musik jazz yang lembut mengalir di antara denting gelas kristal dan gumam percakapan para tamu. Lampu-lampu gantung yang temaram memantulkan kilaunya pada lantai marmer yang licin, menciptakan suasana elegan dan akrab. Ini adalah pesta ulang tahun Kania yang ke-30. Sebuah perayaan yang ia rancang sendiri hingga ke detail terkecil, bukan untuk memanjakan dirinya, melainkan untuk membahagiakan suaminya, Galih, dan terutama, ibu mertuanya, Hertati. Kania bergerak di antara kerumunan dengan keanggunan seekor angsa. Gaun sutra berwarna sampanye yang dikenakannya tampak sederhana namun jatuh dengan sempurna di tubuhnya yang ramping. Rambut hitam panjangnya digelung rapi, menampakkan leher jenjangnya. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya, senyum tulus yang ia layangkan kepada setiap tamu yang menyapanya, dari rekan bisnis Galih yang penting hingga teman-teman sosialita Ibu Hertati yang menatapnya dengan pandangan menilai. Ia memastikan setiap nampan makanan tak pernah kosong, setiap gelas terisi kembali, dan setiap obrolan terasa nyaman. Ia adalah citra istri dan menantu yang sempurna, sebuah peran yang telah ia mainkan dengan sangat baik selama 5 tahun terakhir. Kania, sayang. Suara Ibu Hertati yang tajam namun dibuat semanis mungkin memanggilnya. Kania segera berbalik dan mendekati mertuanya yang sedang berdiri bersama 2 orang temannya. Gaun Ibu Hertati berkilauan, perhiasan berlian di leher dan pergelangan tangannya seolah menjeritkan status sosial. Iya, Ma. Jawab Kania lembut. Ini loh, teman-teman Mama, Bu Diana dan Bu Susi. Mereka kagum sekali dengan pestanya. Kamu memang pintar mengatur semuanya, kata Ibu Hertati, namun matanya tidak menunjukkan kekaguman yang sama. Ada kilat superioritas di sana. Tapi ya itu, semua kesempurnaan ini rasanya masih ada yang kurang. Kania tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ia hanya tersenyum sabar. Kurang apa ya, Ma? Biar nanti Kania tambahkan. Bu Diana, wanita dengan riasan tebal, terkekeh. Kurang suara tangis bayi. Kania, rumah sebesar ini sepi sekali kalau tidak ada penerus. Ibu Hertati menghela napas dramatis. Nah, itu dia. Mama ini sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Galih itu anak satu-satunya. Masa nanti seluruh harta kekayaannya tidak ada yang mewarisi? Kamu dan Galih harus lebih berusaha lagi, dong. Sindiran itu, yang dilontarkan di depan orang lain, terasa seperti tamparan halus. Tapi Kania sudah terbiasa. Ia hanya menunduk sedikit, memasang ekspresi penyesalan yang terlatih. Doakan saja ya, Ma, Bu. Kami juga terus berusaha. Di seberang ruangan, Galih, suaminya, terlihat sedang tertawa bersama beberapa kolega. Ia tampak begitu gagah dalam setelan jas mahalnya. Pesonanya memancar. Namun, saat pandangan mereka tak sengaja bertemu, Kania bisa melihat keresahan di mata suaminya. Tawa itu tidak sampai ke matanya. Galih dengan cepat mengalihkan pandangan, seolah menghindari tatapan Kania. Pria itu tampak gelisah sepanjang malam, seringkali melirik ke arah ibunya, seolah mencari isyarat atau persetujuan. Kania melanjutkan tugasnya sebagai tuan rumah, menyapa seorang teman lama yang datang. Pestamu luar biasa, Kania, puji sahabatnya, Rina. Tapi, apa kamu baik-baik saja? Aku lihat ibu mertuamu tadi. Kania tersenyum. Kali ini senyumnya sedikit lebih tulus. Aku baik-baik saja, Rin. Kamu tahu sendiri Mama Hertati seperti apa. Sudah jadi makanan sehari-hari. Kamu terlalu sabar, Kania. Galih juga. Kenapa dia diam saja setiap kali ibunya menyindirmu? Mungkin dia tidak mau memperkeruh suasana, jawab Kania, sebuah alasan yang bahkan terdengar kosong di telinganya sendiri. Di dalam hatinya, ia tahu Galih bukan tidak mau, tapi tidak berani. Galih adalah anak mama sejati. Setiap keputusan besar dalam hidupnya selalu harus melewati persetujuan ibunya. Termasuk, mungkin, keputusan yang akan diambil malam ini. Sebuah perasaan dingin merayap di punggung Kania. Meski ruangan itu cukup hangat,
Ia mengamati suaminya lagi. Galih sedang berbicara di telepon. Wajahnya tegang. Setelah menutup telepon, ia menghampiri ibunya dan berbisik sesuatu. Ibu Hertati tersenyum penuh kemenangan. Senyum yang membuat perut Kania terasa mulas. Ia tahu, sesuatu yang telah ia antisipasi selama beberapa bulan terakhir akan segera terjadi. Drama yang sesungguhnya akan segera dimulai. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Selama ini ia membiarkan mereka meremehkannya, menganggapnya gadis desa beruntung yang berhasil menikahi pangeran kota. Ia membiarkan mereka berpikir bahwa ia bergantung sepenuhnya pada kekayaan keluarga Galih. Ia membiarkan mereka melihatnya sebagai sosok yang lemah, penurut, dan tidak berdaya. Semua itu adalah bagian dari permainannya, sebuah topeng yang ia kenakan dengan sabar. Malam ini, di pesta ulang tahunnya sendiri, ia akan menanggalkan topeng itu. Para hadirin sekalian, suara Galih terdengar dari pengeras suara, memecah suasana pesta. Ia berdiri di panggung kecil tempat band bermain. Terima kasih sudah datang di hari yang spesial untuk istri saya, Kania. Semua mata tertuju pada Galih, lalu pada Kania. Kania memasang senyum bangga, berjalan mendekati panggung seolah ia adalah istri yang paling bahagia di dunia. Di dalam dirinya, jantungnya berdebar bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Sebentar lagi kita akan memasuki acara puncak, yaitu pemotongan kue. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang ingin kami bagikan. Sebuah kejutan. Lanjut Galih. Ia melirik ibunya, yang memberinya anggukan tegas. Kania berdiri di samping panggung, menatap suaminya. Pria yang pernah ia cintai dengan tulus. Pria yang berjanji akan selalu melindunginya. Kini, pria itu berdiri di sana, siap untuk menghancurkannya di depan semua orang yang mereka kenal. Kania balas menatapnya. Sorot matanya yang biasanya lembut kini menyimpan kilat baja yang tak terbaca oleh siapapun. Ia siap. Apapun yang akan mereka lemparkan padanya, ia akan menerimanya, lalu mengembalikannya 100 kali lipat. Pesta ini memang manis, pikirnya. Sebuah perpisahan yang manis untuk mereka semua. Tepat saat Galih selesai berbicara tentang kejutan, pintu utama rumah yang menjulang tinggi itu terbuka. Semua orang menoleh secara serempak, mengira mungkin ada tamu penting lain yang datang terlambat. Namun, yang melangkah masuk bukanlah sosok yang mereka kenal. Seorang wanita muda, mungkin beberapa tahun di bawah Kania, berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat dan pendek, memamerkan lekuk tubuhnya tanpa malu-malu. Riasannya tebal dan menantang. Rambutnya yang diwarnai pirang tergerai kontras dengan kulitnya yang putih. Parfumnya yang menyengat langsung menyeruak, mengalahkan aroma bunga dan makanan lezat di dalam ruangan. Kehadirannya seperti memencet tombol jeda. Alunan musik mendadak terasa sumbang, dan bisik-bisik mulai merambat di antara para tamu. Mereka saling bertanya siapa gerangan wanita itu, yang tampak begitu tidak cocok dengan suasana pesta yang elegan. Ia seperti warna primer yang dilemparkan ke atas lukisan cat minyak yang tenang. Galih, yang masih berdiri di panggung, membeku. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah pucat pasi. Setetes keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Matanya terpaku pada wanita itu, tak berani melirik ke arah Kania. Namun, reaksi Ibu Hertati sungguh di luar dugaan. Wanita parubaya itu tidak tampak terkejut atau marah. Sebaliknya, senyum lebar dan puas terbit di wajahnya. Dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, ia melangkah maju, melewati para tamu yang memberinya jalan dengan bingung. "Fania, sayang, akhirnya kamu datang juga," seru Ibu Hertati dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan semua orang mendengarnya. Ia memeluk wanita bernama Fania itu dengan hangat, seolah menyambut seorang menantu kesayangan. "Ayo, masuk. Jangan berdiri di situ." Pemandangan itu menjawab semua pertanyaan di benak para tamu dan menimbulkan ribuan pertanyaan baru. Atmosfer yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi pekat oleh drama. Semua orang sadar, mereka akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang tidak ada dalam agenda acara. Di tengah pusaran kekacauan itu,
Kania tetap diam di tempatnya. Ia tidak bergeming. Tangannya yang memegang segelas air mineral bahkan tidak bergetar. Matanya dengan tenang mengamati setiap detail pemandangan di hadapannya. Ia melihat kepanikan di wajah Galih, kepuasan di wajah Ibu Hertati, dan keangkuhan di wajah Fania. Wanita itu balas menatapnya dari seberang ruangan. Sebuah senyum kemenangan yang mengejek tersungging di bibirnya yang dilapisi lipstik merah darah. Rina, sahabatnya, sudah berdiri di sampingnya, menggenggam lengannya dengan cemas. Kania, siapa perempuan itu? Apa-apaan ini? Bisiknya panik. Kania menoleh pada Rina. Senyumnya masih terpasang dengan sempurna. Tenang saja, Rin. Nikmati pertunjukannya. Jawabnya dengan suara yang begitu tenang hingga terdengar ganjil. Ibu Hertati kini menuntun Fania berjalan melewati kerumunan, memamerkannya seperti sebuah piala. Ia sengaja berhenti di dekat beberapa kelompok sosialita paling berpengaruh. Kenalkan, ini Fania, calon. Ibu Hertati berhenti sejenak, melirik ke arah Kania dengan tatapan menghina. Keluarga kami, wanita yang cerdas, modern, dan dari keluarga terpandang. Tentu saja, yang paling penting, dia subur. Penekanan pada kata, subur, begitu jelas. Sebuah belati yang ditancapkan langsung ke jantung Kania di depan umum. Beberapa tamu wanita tersentak kaget. Sementara yang lain mulai berbisik lebih kencang. Mereka menatap Kania dengan campuran rasa kasihan dan penasaran. Fania menikmati setiap detiknya. Ia mengaitkan lengannya di lengan Ibu Hertati. Dagunya terangkat angkuh. Ia merasa seperti pemenang. Ia berhasil masuk ke dalam benteng ini. Diundang langsung oleh sang ratu, Ibu Hertati. Ia melirik Galih yang masih mematung di panggung, memberinya tatapan penuh arti yang seolah berkata, "Sekarang, lakukan bagianmu." Didorong oleh tatapan Fania dan anggukan perintah dari ibunya, Galih akhirnya bergerak. Ia tampak seperti boneka tali yang dikendalikan oleh dua dalang. Ia turun dari panggung. Langkahnya berat dan ragu-ragu. Ia tidak berani menatap langsung ke kerumunan, apalagi ke arah istrinya. Ia berjalan menghampiri Ibu Hertati dan Fania. "Nah, ini dia pangeran kita," kata Ibu Hertati sambil menepuk-nepuk punggung anaknya. "Galih, ayo, berdiri di samping Fania. Kalian pasangan yang serasi sekali." Fania langsung menempelkan dirinya pada Galih. Tangannya melingkar di lengan suaminya dengan posesif. Galih tidak menolak, meski tubuhnya kaku seperti papan. Kini, mereka bertiga berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Sebuah keluarga baru yang aneh, terbentuk di atas penderitaan seorang wanita yang hari ini seharusnya menjadi ratu pesta. Kania masih mengamati dari kejauhan. Ia membiarkan mereka memainkan peran mereka. Ia membiarkan semua mata menatapnya dengan iba. Ia membiarkan bisik-bisik itu menjadi semakin keras, menebak-nebak nasibnya. Di dalam kepalanya, sebuah jam hitung mundur terus berdetak. Sebentar lagi gilirannya akan tiba. Ia melihat beberapa rekan bisnis penting Galih mulai menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Skandal seperti ini tidak baik untuk citra perusahaan. Mereka menatap Galih dengan kecewa. Mereka mengenalkannya sebagai wanita yang cerdas dan berkelas, yang seringkali membantu Galih dalam negosiasi informal saat jamuan makan malam. Melihatnya dipermalukan seperti ini membuat mereka kehilangan respek pada Galih. "Baiklah, karena kejutannya sudah datang." Suara Ibu Hertati kembali terdengar. Kali ini ia sudah memegang mikrofon yang entah dari mana datangnya. "Sepertinya ini waktu yang tepat untuk meluruskan beberapa hal, sebelum kita melanjutkan ke acara potong kue." Ia menatap lurus ke arah Kania. Senyumnya dingin dan kejam. "Ada beberapa orang yang memang sudah tidak pantas lagi berada di lingkaran keluarga kami." Semua orang menahan napas. Mereka tahu badai akan segera pecah. Kania menegakkan punggungnya. Ia meletakkan gelasnya di atas meja terdekat dengan gerakan pelan dan mantap. Ia siap menghadapi badai itu, bukan untuk berlindung, tetapi untuk menari di tengahnya. Pertunjukan baru saja dimulai, dan ia adalah sutradara yang selama ini bersembunyi di balik layar.
Mikrofon di tangan Ibu Hertati mendesis sejenak sebelum suaranya yang tajam dan terkontrol memenuhi keheningan yang canggung. Semua pergerakan di ruangan itu berhenti. Para pramusaji membeku di tempat. Para tamu menahan napas. Bahkan alunan musik jazz yang tersisa dari band seolah lenyap di telan bumi. Yang ada hanya panggung dadakan di tengah ruangan. Tempat Ibu Hertati berdiri sebagai hakim, dan Kania, yang berdiri di kejauhan, sebagai terdakwa. Selamat malam sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ibu Hertati memulai. Suaranya dilapisi nada keprihatinan palsu yang membuat perut Kania mual. Saya, sebagai ibu dari Galih Prakoso, merasa punya tanggung jawab moral untuk meluruskan beberapa hal. Saya tahu, ini adalah hari ulang tahun menantu saya, Kania. Dan percayalah, tidak ada yang lebih saya inginkan selain kebahagiaan untuknya dan untuk anak saya satu-satunya. Ia berhenti, membiarkan kalimatnya meresap. Sebuah taktik yang sering ia gunakan dalam rapat-rapat arisan untuk memenangkan argumen. Ia memposisikan dirinya sebagai ibu yang bijaksana dan penuh penderitaan. Namun, lanjutnya, nadanya kini berubah menjadi lebih serius. Sebuah bangunan rumah tangga haruslah dibangun di atas pondasi yang kokoh. Kebahagiaan sejati tidak bisa dipaksakan. Selama 5 tahun ini, kami sekeluarga telah bersabar. Kami telah menunggu dengan penuh harapan. Kami memberikan segalanya, kemewahan, status, nama baik keluarga. Kami mengangkat Kania dari kehidupannya yang biasa saja, memberinya dunia yang mungkin tidak pernah ia impikan. Beberapa teman sosialita Ibu Hertati mengangguk-angguk setuju. Tatapan mereka pada Kania kini penuh dengan cemoohan. Kania bisa merasakan puluhan pasang mata menusuknya, mengulitinya lapis demi lapis. Ia tidak membalas tatapan mereka. Matanya tetap lurus tertuju pada mertuanya. Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Ketenangannya yang ganjil itu justru membuat Ibu Hertati semakin jengkel. Ia ingin melihat Kania menangis, memohon, hancur. Tapi apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Suara Ibu Hertati meninggi, syarat dengan tuduhan. Kekosongan. Rumah sebesar ini terasa hampa. Tidak ada tawa seorang anak. Tidak ada harapan akan adanya seorang penerus. Sebagai seorang istri, tugas utama adalah memberikan keturunan untuk melanjutkan nama keluarga. Sebuah tugas sederhana yang bahkan tidak bisa ia penuhi. Kata-kata itu seperti batu yang dilemparkan ke tengah kolam yang tenang. Riaknya menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan desas-desus yang riuh. Tuduhan, mandul, kini telah diucapkan secara terbuka, di depan ratusan orang. Rina, sahabat Kania, mengepalkan tangannya dengan geram dan hendak melangkah maju, namun sebuah lirikan tajam dari Kania menghentikannya. Lirikan itu berkata, "Bukan sekarang." Enggo. Di dalam dirinya, Kania merasakan sesuatu yang dingin dan keras terbentuk. Bukan rasa sakit, bukan kesedihan. Itu adalah baja. Setiap hinaan yang dilontarkan Ibu Hertati adalah tempaan palu yang membuat baja di dalam dirinya semakin kuat dan tajam. Ia ingat semua kunjungan ke dokter yang ia lakukan sendirian karena Galih selalu sibuk dengan pekerjaan. Ia ingat hasil tes yang menyatakan dirinya sehat dan subur. Dan saran dokter agar suaminya juga memeriksakan diri. Saran yang ditolak mentah-mentah oleh Galih dan Ibu Hertati karena tidak mungkin ada yang salah dengan seorang prakoso. Seorang pria, seorang pemimpin seperti anak saya, butuh pendamping yang sepadan. Seru Ibu Hertati. Kini ia menarik Fania untuk berdiri lebih dekat dengannya. Bukan hanya sekadar pajangan cantik yang tidak memiliki nilai. Ia butuh wanita cerdas. Dari keluarga terpandang, yang bisa memberikannya segalanya. Yang bisa memberikannya seorang putra. Kemudian, dalam sebuah gerakan teatrikal yang paling kejam, Ibu Hertati meletakkan tangannya di atas perut Fania yang masih rata. Ia mengelusnya dengan lembut. Seolah di sana ada sebuah harta karun yang tak ternilai. Dan Tuhan telah menjawab doa-doa kami. Ia mengumumkan dengan suara bergetar penuh kemenangan. Fania, wanita hebat ini, akan memberikan kami apa yang selama ini kami dambakan. Dia sedang mengandung cucu saya. Dia membawa di dalam rahimnya, penerus dari keluarga Prakoso. Bom itu akhirnya meledak.
Keheningan yang terjadi setelahnya begitu total, hingga suara es batu yang mencair di dalam gelas pun bisa terdengar. Rahang para tamu serentak jatuh. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga biasa. Ini adalah sebuah skandal perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, dan penghinaan publik yang dilakukan dengan begitu terencana dan brutal. Galih tidak berani mengangkat wajahnya. Ia menatap ujung sepatunya yang mengkilap seolah itu adalah benda paling menarik di dunia. Ia adalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya. Fania, sebaliknya, mengangkat dagunya lebih tinggi. Senyum kemenangan terpampang jelas di wajahnya. Ia melirik Kania, tatapannya penuh dengan superioritas, seolah berkata, "Aku menang, kamu kalah." Dan Kania? Ia hanya berdiri di sana. Ia melihat semua itu. Ia melihat suaminya yang lemah, ibu mertuanya yang kejam, dan wanita simpanan suaminya yang angkuh. Mereka bertiga, trio yang sempurna dalam pengkhianatan. Ia menarik napas perlahan, menghembuskannya tanpa suara. Ia tidak hancur. Ia justru merasa lega. Topeng yang selama ini ia kenakan terasa begitu berat, dan malam ini, mereka sendiri yang telah merobeknya dari wajahnya. Mereka telah membebaskannya. Dan mereka sama sekali tidak tahu monster apa yang baru saja mereka lepaskan. Setelah ledakan pengumuman dari Ibu Hertati, keheningan yang mencekam itu terasa berlangsung selamanya. Setiap orang di ruangan itu menjadi patung, membeku dalam pose terkejut mereka masing-masing. Ibu Hertati, dengan senyum puas di wajahnya, melepaskan mikrofon dari dudukannya dan dengan sengaja menyodorkannya kepada Galih. Gerakan itu adalah sebuah perintah tanpa kata, sebuah penyerahan tongkat estafet dalam maraton penghancuran Kania. Galih menatap mikrofon di tangan ibunya seolah itu adalah seekor ular berbisa. Tangannya gemetar hebat saat ia menerimanya. Logam dingin itu terasa membakar telapak tangannya yang berkeringat. Ia kini menjadi pusat perhatian. Lampu sorot tak kasat mata menyorot tepat ke arahnya. Semua orang menunggunya bicara. Menunggu apa yang akan ia lakukan setelah perselingkuhan dan kehamilan simpanannya diumumkan oleh ibunya sendiri. Ia melirik Fania, yang menatapnya dengan pandangan menuntut. Lalu ia melirik ibunya, yang memberinya tatapan tajam yang memerintah. Tidak ada jalan untuk mundur. Ia telah terpojok, dikepung oleh konsekuensi dari kelemahannya sendiri. Akhirnya, dengan keberanian yang ia kumpulkan dari sisa-sisa harga dirinya, ia memutar tubuhnya untuk menghadap Kania. Itu adalah sebuah kesalahan. Saat matanya bertemu dengan mata Kania, semua kalimat yang telah ia siapkan di kepalanya lenyap seketika. Ia mengharapkan air mata, kemarahan, atau setidaknya tatapan terluka. Tapi ia tidak menemukan semua itu. Mata Kania begitu tenang, begitu dalam, dan begitu dingin. Seperti menatap permukaan danau beku di tengah musim dingin. Tidak ada riak emosi sama sekali. Di dalam ketenangan itu, Galih justru merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah ia sedang ditatap oleh seorang hakim yang akan segera membacakan vonis matinya. Ia berdeham, mencoba membersihkan tenggorokannya yang terasa tercekat. "Kania!" Suaranya keluar lebih serak dan lemah dari yang ia inginkan. Ia mencoba lagi. "Kania, aku maaf." Kata, "maaf." Itu terdengar begitu dangkal, begitu tidak berarti setelah penghinaan yang baru saja terjadi. Kania tidak merespons. Ia hanya terus menatapnya, membiarkan Galih menggantung di atas jurang rasa bersalahnya sendiri. Kesunyian Kania adalah bentuk siksaan yang paling efektif. "Jangan jadi pengecut. Galih, selesaikan apa yang sudah kita mulai." Bisik Ibu Hertati tajam dari belakangnya. Cukup keras untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Ditusuk oleh kata-kata ibunya, Galih memejamkan matanya sejenak. Ia mengambil napas yang bergetar. Saat ia membuka matanya lagi, ia membuang pandangannya dari Kania, menatap ke dinding kosong di belakang istrinya. Ia tidak sanggup lagi bertemu dengan mata itu. Ini semua demi kebaikan kita." Ia mulai mengoceh, kata-katanya keluar dengan cepat dan tidak beraturan. "Pernikahan kita sudah tidak sehat. Kita sudah tidak sejalan lagi. Aku butuh penerus. Kania, keluarga Prakoso butuh penerus. Dan kamu
Kamu tidak bisa memberikannya padaku. Fania bisa. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Ini salah kita. Tapi kita harus realistis. Kita tidak bisa melanjutkan ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah justifikasi yang menyedihkan. Ia mencoba melukis dirinya sebagai korban keadaan, bukan sebagai pelaku pengkhianatan. Para tamu mendengarkan dengan perasaan campur aduk antara jijik dan kasihan. Mereka menyaksikan seorang pria menghancurkan istrinya sambil berusaha menyelamatkan citranya sendiri, dan gagal total dalam keduanya. Kania masih diam. Ia membiarkan Galih menyelesaikan semua alasan busuknya. Ia memberikan panggung sepenuhnya kepada suaminya itu, untuk terakhir kalinya. Ia ingin seluruh dunia mendengar betapa rendahnya pria yang pernah ia sebut sebagai pelindungnya. Akhirnya, Galih sampai pada puncak dari sandiwaranya. Ia mengangkat mikrofon lebih dekat ke bibirnya. Suaranya kini sedikit lebih keras, dipaksakan untuk terdengar tegas. Maka dari itu, di hadapan semua orang yang menjadi saksi, di hari ulang tahunmu ini, aku. Ia berhenti, menelan ludah. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan kembali. Aku, Galih Prakoso, dengan sadar dan atas keinginanku sendiri, menalak kamu. Ia menarik napas terakhir. Aku ceraikan kamu, Kania Prameswari. Kata-kata itu, talak itu, meluncur di udara dan menghantam keheningan ruangan seperti godam. Brutal, tajam, dan final. Sebuah pekikan tertahan terdengar dari arah Rina. Beberapa tamu wanita menutup mulut mereka dengan ngeri. Ibu Hertati dan Fania tersenyum penuh kemenangan. Misi mereka telah berhasil. Galih sendiri tampak limbung setelah mengucapkan kalimat itu. Bahunya merosot, seolah seluruh energi dalam tubuhnya telah terkuras habis. Ia telah melakukan hal terkejam dalam hidupnya. Semua orang kini menatap Kania, menunggu reaksinya. Mereka menunggu ia ambruk, menangis histeris, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tapi Kania, sekali lagi, mengejutkan mereka semua. Ia tidak ambruk. Ia tidak menangis. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia memberikan sebuah anggukan kecil. Hanya sebuah anggukan. Anggukan yang pelan, tenang, dan penuh perhitungan. Itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah tanda persetujuan. Seolah ia berkata, "Baiklah, urusanmu sudah selesai. Sekarang giliranku." Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dengan langkah yang mantap dan punggung yang tegak lurus, ia mulai berjalan maju. Bukan untuk pergi meninggalkan ruangan dengan malu. Bukan untuk menyerang Fania atau Galih. Ia berjalan lurus ke arah panggung kecil itu. Ke arah mikrofon yang baru saja digunakan untuk menceraikannya. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh makna. Dan keheningan di ruangan itu semakin pekat. Dipenuhi oleh antisipasi yang luar biasa. Badai belum selesai. Badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setiap langkah Kania menuju panggung kecil itu terasa seabad. Suara hak sepatunya yang mengetuk lantai marmer menjadi satu-satunya bunyi di dalam ruangan yang hening membisu. Para tamu yang tadi berdiri bergerombol, kini refleks menyingkir, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu yang berjalan menuju singgasananya. Tatapan mereka tak lagi berisi rasa kasihan, melainkan rasa penasaran yang luar biasa. Apa yang akan dilakukan oleh wanita yang baru saja diceraikan dan dipermalukan di depan umum ini? Galih masih berdiri mematung di dekat mikrofon. Wajahnya pucat dan bingung. Ia melihat Kania mendekat, dan untuk sesaat, instingnya menyuruhnya untuk menghentikan wanita itu, untuk mencegah drama ini menjadi lebih jauh. Tapi saat Kania sampai di hadapannya dan mengangkat wajah menatapnya, Galih merasa seluruh kekuatannya terkuras habis. Tatapan Kania yang dingin dan kosong itu seolah melumpuhkannya. Tidak ada permohonan, tidak ada kemarahan, hanya jurang ketenangan yang dalam dan menakutkan. Kania tidak merebut mikrofon itu. Dengan gerakan yang pelan dan anggun, ia mengulurkan tangannya. Galih, seperti robot yang diperintah, melepaskan genggamannya dan membiarkan Kania mengambil alih benda itu. Sebuah serah terima kekuasaan yang sunyi namun begitu simbolis. Kania menyesuaikan ketinggian tiang mikrofon itu sedikit,
Sebuah gerakan kecil yang menunjukkan bahwa ia tidak terburu-buru. Ia memegang kendali penuh. Ia menarik napas, bukan karena gugup, tapi untuk mengumpulkan semua ketenangan yang ia miliki. Lalu, ia menatap ke arah kerumunan. Matanya menyapu setiap wajah yang menatapnya dengan penuh antisipasi. "Selamat malam." Suaranya terdengar jernih dan stabil melalui pengeras suara, tanpa sedikit pun getaran. Suaranya yang lembut kini memiliki bobot yang tidak pernah didengar siapapun sebelumnya. "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas hadiah ulang tahun yang sungguh tak terlupakan ini." Ia berhenti sejenak. Matanya kini tertuju pada Galih dan Ibu Hertati yang berdiri terpaku. Nada suaranya yang datar membuat kata hadiah dan tak terlupakan terdengar seperti hinaan yang paling tajam. "Terima kasih, Mas Galih. Dan juga, Mama Hertati." Lanjutnya, "Kalian telah memberikan saya sebuah pertunjukan yang sangat jujur malam ini. Sebuah pertunjukan tentang siapa diri kalian sebenarnya." Ibu Hertati mendengus. Tampak mulai tidak sabar dengan ketenangan Kania. "Sudah, Kania. Tidak perlu bersandiwara lagi. Pergi dari sini dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami." Kania mengabaikan seruan itu sepenuhnya. Seolah Ibu Hertati hanyalah seekor lalat yang mendengung. Ia kembali menatap para tamu. "Saya yakin, Bapak dan Ibu sekalian datang ke sini untuk merayakan ulang tahun saya, bukan untuk menyaksikan sebuah drama keluarga. Untuk itu, saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi karena drama ini sudah dimulai oleh mereka, izinkan saya untuk menyelesaikannya." Ia berbalik sedikit. Tubuhnya kini menghadap langsung pada trio pengkhianat itu. Suaminya, ibu mertuanya, dan wanita simpanan suaminya. 5 tahun, kata Kania. Suaranya kini sedikit lebih rendah, lebih personal. 5 tahun saya menjadi istri Galih dan menantu Mama. 5 tahun saya mencoba menjadi semua yang kalian inginkan. Saya menjadi istri yang penurut, menantu yang berbakti, tuan rumah yang sempurna. Saya mengecilkan diri saya sendiri agar kalian bisa merasa besar. Saya menyembunyikan siapa diri saya agar kalian bisa merasa superior. Fania tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Menyembunyikan diri? Memangnya kamu itu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa kami." Kania tersenyum tipis mendengar itu. Sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Kamu benar," katanya pada Fania. Membuat wanita itu terkejut. "Aku memang bukan siapa-siapa di mata kalian. Dan itulah kesalahan terbesar kalian." Ia kembali memusatkan perhatiannya pada Galih. "Kamu bilang, pernikahan kita harus berakhir karena aku tidak bisa memberimu apa-apa. Kamu bilang, aku ini beban yang hanya menikmati kemewahan darimu. Kamu merasa telah mengangkat derajatku. Bukan begitu?" Galih tidak menjawab. Ia hanya menatap Kania dengan pandangan bingung dan waspada. "Betapa ironisnya," lanjut Kania. Suaranya seperti bisikan dingin yang bisa didengar semua orang. "Karena kenyataannya adalah sebaliknya. Semua yang kamu miliki, Galih, semua yang kamu banggakan, semua yang membuat ibumu dan wanita simpananmu itu rela menempel padamu seperti lintah, semua itu berasal dariku." Sebuah gumaman ketidakpercayaan menyebar di antara para tamu. Apa maksud wanita ini? Apakah ia sudah kehilangan akal sehatnya karena syok? Ibu Hertati tertawa keras. Tawa yang dibuat-buat untuk menutupi kegelisahannya. "Omong kosong. Kamu sudah gila. Kania, kamu tidak punya apa-apa. Kamu datang ke keluarga ini hanya dengan baju di badanmu. Jangan mengarang cerita untuk menyelamatkan harga dirimu yang sudah hancur." Serangan verbal itu tidak lagi mempan. Kania hanya menatap mertuanya dengan tatapan kasihan. "Mama selalu menilai orang dari apa yang terlihat di permukaan, ya? Selalu mengukur segalanya dengan materi. Baiklah, kalau begitu, mari kita bicara dengan bahasa yang Mama mengerti." Ia kembali menatap Galih. Matanya kini menajam seperti mata elang yang mengunci mangsanya. "Mas Galih," panggilnya. Nadanya kini berubah menjadi formal dan dingin, seperti seorang atasan yang berbicara pada bawahannya.
Kamu yakin sudah memikirkan semua ini masak-masak? Kamu yakin keputusanmu untuk menceraikan saya malam ini adalah keputusan yang tepat? Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Karena keputusanmu itu tidak hanya akan mengakhiri pernikahan kita, tapi juga akan mengakhiri segalanya untukmu. Bukan hanya konsekuensi personal, tapi juga konsekuensi profesional. Kata profesional itu diucapkannya dengan penekanan yang tajam. Kata itu terasa begitu asing dan tidak pada tempatnya. Namun justru karena itulah, kata itu berhasil membungkam seluruh ruangan dan menanamkan benih ketakutan pertama di dalam hati Galih dan Ibu Hertati. Kata profesional itu tergantung di udara seperti pedang. Galih mengerutkan keningnya, berusaha mencerna ancaman aneh dari wanita yang selama ini ia kenal sebagai istri rumah tangga biasa. Apa yang bisa dilakukan Kania pada karirnya? Mengadu pada atasannya? Membuat cerita di media sosial? Semua itu terdengar konyol dan putus asa. Hah, Ibu Hertati tertawa sinis, memecah keheningan. Ancaman macam apa itu? Kamu pikir kamu siapa? Kania, kamu mau mengancam anakku dengan karirnya? Memangnya kamu punya kuasa apa? Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan lagi. Galih, didukung oleh ejekan ibunya, menemukan sedikit keberaniannya kembali. Sudahlah, Kania, hentikan omong kosong ini. Terima saja kenyataannya. Omong kosong? Kania mengulang kata itu. Sebuah senyum misterius terukir di bibirnya. Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang sebenarnya bicara omong kosong malam ini? Ia mengalihkan pandangannya dari mereka, menyapu kerumunan tamu sampai matanya menemukan sosok seorang pria parubaya yang tenang, mengenakan setelan sederhana namun berpotongan sempurna. Pria itu, Pak Wisnu, telah berdiri diam di dekat pilar besar sejak awal pesta, mengamati segalanya tanpa ekspresi. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka mengira ia hanya salah satu staf atau panitia. Padahal, ia adalah tangan kanan Kania, pengacara sekaligus orang kepercayaannya. Pak Wisnu, panggil Kania. Suaranya tenang dan penuh otoritas. Pak Wisnu mengangguk sekali dan melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya dan dengan beberapa sentuhan, layar proyektor besar di belakang panggung yang tadi digunakan untuk menampilkan tayangan slide foto kenangan Kania dan Galih, kini menyala kembali. Tapi yang muncul bukanlah foto-foto bahagia. Layar itu kini menampilkan sebuah bagan korporasi yang rumit, penuh dengan kotak dan garis yang menghubungkan nama-nama perusahaan besar. Para tamu yang sebagian besar adalah pebisnis langsung mengenali beberapa nama itu. Itu adalah nama-nama perusahaan raksasa di berbagai sektor industri. Galih, kata Kania, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Kamu bekerja di PT Cakrawijaya, kan? Sebuah perusahaan properti yang cukup disegani. Galih mengangguk ragu. Firasatnya mulai sangat tidak enak. Posisimu manajer senior. Kamu mendapatkan gaji 6 digit setiap bulan, bonus tahunan yang fantastis, fasilitas mobil Eropa terbaru, dan tentu saja rumah dinas mewah yang kita tempati ini. Kania menyebutkan semua itu satu persatu, setiap kata seperti paku yang menancap di peti mati karir Galih. Kamu pasti sangat bangga dengan pencapaianmu itu. Di layar proyektor, Pak Wisnu kini memperbesar salah satu bagian dari bagan itu. Di sana, terpampang logo PT Cakrawijaya. Namun, di atasnya ada sebuah garis yang menghubungkannya ke sebuah kotak yang lebih besar, sebuah perusahaan induk bernama Prameswari Holdings. Suara napas tertahan terdengar dari seluruh ruangan. Prameswari, nama keluarga Kania. Sayang sekali, Galih, lanjut Kania. Nadanya kini tanpa emosi, seperti membacakan sebuah laporan. PT Cakrawijaya hanyalah salah satu dari sekian banyak anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Prameswari Holdings. Jantung Galih serasa berhenti berdetak. Matanya terpaku pada layar. Otaknya berputar mencoba menyangkal apa yang ia lihat. Ibu Hertati dan Fania juga ternganga. Mulut mereka terbuka karena syok. Pak Wisnu kembali menyentuh tabletnya. Layar proyektor kini berganti, menampilkan profil Dewan Direksi dari Prameswari Holdings.
Foto-foto para direktur terpampang di sana. Dan di posisi paling atas, di dalam kotak terbesar dengan jabatan, Presiden Direktur pemilik saham mayoritas, terpampang foto wajah Kania yang tenang dan berwibawa. Di bawahnya tertulis sebuah nama yang membuat dunia Galih runtuh seketika. Kania Prameswari. Keluarga saya membangun perusahaan ini dari nol. Suara Kania kembali terdengar. Kini menjadi narasi dari kehancuran suaminya. Saat ayah saya meninggal 3 tahun lalu, saya mewarisi dan mengambil alih kepemimpinannya secara penuh. Saya sengaja meminta Pak Wisnu untuk mengatur semuanya secara diam-diam. Saya tidak menggunakan nama Prameswari dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menemukan seseorang yang bisa mencintai saya, Kania, apa adanya. Bukan Kania Prameswari, pemilik salah satu korporasi terbesar di negeri ini. Ia berhenti sejenak, menatap Galih dengan tatapan penuh kekecewaan. Ternyata, saya gagal total dalam memilih pasangan hidup. Galih terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Semua kepingan puzzle kini menyatu di kepalanya dengan cara yang paling mengerikan. Kemudahan karirnya yang melesat cepat, persetujuan kredit rumah yang begitu mudah, semua fasilitas yang ia nikmati. Semua itu bukan karena kehebatannya. Semua itu adalah pemberian dari wanita yang baru saja ia ceraikan. Ia bukan pangeran yang menyelamatkan gadis desa. Ia adalah seekor semut yang hidup di atas remah-remah kue milik sang ratu. Jadi, saat aku mengatakan ada konsekuensi profesional, kata Kania, suaranya kini kembali tajam dan menusuk. Inilah yang aku maksud. Ia menatap lurus ke mata Galih. Pak Wisnu, tolong segera hubungi Direktur Personalia. Proses surat pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Galih Prakoso efektif sejak malam ini. Alasannya, 1. Pelanggaran etika berat dengan menjalin hubungan terlarang yang merusak citra perusahaan. 2. Penyalahgunaan aset dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi non-kedinasan. Lalu, ia mengalihkan tatapan dinginnya pada Ibu Hertati yang wajahnya sudah sepucat mayat. Dan Mama, saya turut berduka. Semua kartu kredit tambahan, keanggotaan klub elit, dan fasilitas lainnya yang terhubung dengan akun perusahaan atas nama anak Mama, akan dinonaktifkan dalam 5 menit ke depan. Informasi itu, kejutan yang luar biasa, ditambah dengan konsekuensi yang dijatuhkan secara instan dan tanpa ampun, menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Galih merasakan kepalanya berputar hebat. Lantai marmer di bawahnya seakan bergoyang. Suara Kania terdengar berdengung di telinganya. Ia melihat wajah istrinya yang kini tampak begitu asing dan berkuasa. Lalu semuanya menjadi gelap. Tubuhnya lemas dan ambruk ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Galih. Pekik Ibu Hertati histeris. Ia menatap anaknya yang tergeletak tak sadarkan diri. Lalu menatap Kania dengan pandangan ngeri. Dunia yang ia bangun di atas kesombongan dan kekayaan menantunya kini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Rasa syok dan kehilangan yang luar biasa membuat napasnya sesak. Matanya berputar ke atas, dan tubuhnya yang gemuk ikut limbung, jatuh pingsan di samping putranya. Fania membeku di tempatnya, menatap 2 orang yang menjadi tumpuan harapannya kini terkapar tak berdaya di lantai. Ia menatap Kania, sang ratu yang baru saja menunjukkan kekuasaan absolutnya. Di tengah kekacauan itu, di antara para tamu yang panik, Kania hanya berdiri tegak, memegang mikrofon, menatap reruntuhan yang baru saja ia ciptakan dengan tatapan yang dingin dan tak tergoyahkan. Kekacauan meledak di detik berikutnya. Para tamu yang tadinya hanya menjadi penonton bisu, kini bereaksi serempak. Beberapa wanita menjerit kaget, beberapa pria melangkah maju seolah ingin membantu, sementara yang lain hanya bisa menatap nanar pada 2 tubuh yang tergeletak di lantai marmer yang dingin. Galih dan Ibu Hertati. 2 sosok yang 5 menit lalu begitu angkuh dan berkuasa, kini tak lebih dari tumpukan daging yang tak berdaya. Pesta ulang tahun yang mewah itu telah berubah menjadi lokasi bencana sosial. Di tengah kepanikan itu, hanya ada 1 orang yang tetap tenang. Kania. Ia masih berdiri di panggung kecilnya. Mikrofon masih tergenggam di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan suaranya kembali membelah keributan itu. Kali ini lebih keras dan penuh perintah. Tenang, Bapak dan Ibu sekalian.
serunya. Nadanya begitu tegas hingga semua orang seketika terdiam dan menoleh padanya. Mohon jangan panik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya sedikit terkejut. Sindiran dingin dalam kata-katanya membuat beberapa orang bergidik. Kania kini bukan lagi Kania yang mereka kenal. Wanita di atas panggung itu adalah seorang komandan yang sedang mengendalikan medan perangnya. Ia memberi isyarat kepada dua pria berbadan tegap yang mengenakan setelan gelap, yang sejak tadi berdiri tidak mencolok di dekat pintu keluar. Mereka bukan panitia acara biasa, melainkan tim keamanan pribadinya. Bawa mereka berdua ke ruang kerja di belakang. Jangan panggil ambulans, cukup panggil tim medis yang sudah siaga di pos keamanan. Perintah itu mengungkapkan tingkat perencanaannya yang luar biasa. Ia sudah mengantisipasi kemungkinan adanya drama, bahkan sampai menyiapkan tim medisnya sendiri. Ia tidak mau ada sirene ambulans yang menarik perhatian lebih besar. Masalah ini akan ia selesaikan secara internal, di dalam kerajaannya sendiri. Kedua petugas keamanan itu bergerak dengan efisien. Dengan bantuan beberapa staf, mereka mengangkat tubuh Galih dan Ibu Hertati yang lemas, membawa mereka pergi dari pusat perhatian, menyingkirkan sampah dari panggung utama. Kini, hanya tersisa Fania yang berdiri sendirian di tengah ruangan. Ia tampak seperti tersesat. Topeng keangkuhannya luntur total, digantikan oleh ekspresi bingung dan ketakutan. Dunianya, yang ia kira akan segera naik ke puncak, ternyata dibangun di atas fondasi pasir yang baru saja ambles. Ia menatap Kania. Matanya memancarkan kepanikan. Kania balas menatapnya. Tapi tatapannya tidak mengandung kemarahan atau kebencian. Tatapannya kosong, dingin, seolah sedang menatap perabot yang tidak ia sukai. Nona Fania, panggil Kania. Suaranya kembali tenang. Saya rasa pertunjukan Anda malam ini sudah selesai. Dan sepertinya, tumpangan pulang Anda sedang tidak dalam kondisi yang baik. Penghinaan itu begitu telak. Kania bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman, hanya sebagai gangguan kecil yang harus disingkirkan. Kania lalu melirik salah satu petugas keamanan yang tersisa. Tolong, antarkan nona ini ke pintu keluar. Pastikan dia tidak salah jalan dan tidak membawa apapun yang bukan miliknya dari properti saya. Fania tersentak seolah ditampar. Diusir. Ia diperlakukan tidak lebih dari seorang penyusup. Wajahnya memerah karena malu dan marah, tapi ia tidak berani melawan. Tatapan mata petugas keamanan yang dingin dan postur tubuhnya yang mengintimidasi membuatnya ciut. Tanpa sepatah kata pun, ia membalikan badan dan berjalan dengan langkah cepat yang dipaksakan, dikawal oleh petugas itu, meninggalkan pesta dengan cara yang paling memalukan. Sang calon ratu telah diusir dari istana bahkan sebelum ia sempat mendudukinya. Setelah semua drama selesai dibersihkan, Kania kembali menghadap para tamunya. Ia meletakkan mikrofon di dudukannya, lalu turun dari panggung. Bapak dan ibu sekalian, katanya dengan suara normal, namun semua orang masih mendengarkan dengan saksama. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang kurang menyenangkan ini. Anggap saja ini sebagai bagian dari program bersih-bersih rumah. Sekarang, drama sudah selesai. Ia tersenyum tipis. Silakan. Nikmati kembali hidangan dan minumannya. Band, tolong lanjutkan musiknya. Perintahnya seperti sihir. Band yang tadinya berhenti bermain, kembali mengalunkan musik jazz yang lembut. Para pramusaji kembali bergerak menawarkan minuman. Para tamu, setelah beberapa saat yang canggung, mulai kembali berbincang, meskipun topik utama mereka kini sudah jelas. Suasana pesta kembali hidup, namun dengan energi yang sama sekali berbeda. Rasa kasihan dan cemoohan terhadap Kania telah menguap, digantikan oleh rasa kagum, hormat, dan sedikit rasa takut. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita yang mereka kira seekor domba, berubah menjadi seekor singa betina yang merebut kembali wilayahnya. Rina dan beberapa teman dekat Kania segera menghambur ke arahnya. Kania! Ya Tuhan! Kania! Aku tidak tahu harus berkata apa. Seru Rina. Matanya berbinar-binar karena takjub. Kamu pemilik semua ini? Selama ini. Kania akhirnya tersenyum. Kali ini senyum yang tulus dan sedikit lelah.
Ceritanya panjang, Rin. Sangat panjang. Aku hanya lelah bersandiwara. Sandiwara? Ini bukan sandiwara. Ini pertunjukan abad ini, kata teman yang lain. Aku tidak pernah merasa begitu puas melihat orang sombong jatuh seperti tadi. Kania tertawa kecil. Tawa pertama yang terdengar lepas malam itu. Sudah, jangan dibahas lagi. Aku hanya ingin menikmati sisa malam ulang tahunku dengan teman-teman terbaikku. Ia mengambil segelas sampanye dari nampan yang lewat. Ia mengangkatnya sedikit, bukan untuk bersulang pada hari kelahirannya, tapi untuk merayakan kelahirannya kembali. Malam itu, topengnya telah runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Kania Prameswari akhirnya menunjukkan wajahnya yang asli kepada dunia. Dan dunia, ternyata, menyukainya. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengirimkan berkas-berkas cahaya keemasan yang menembus jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit. Di bawah sana, kota metropolitan baru saja menggeliat dari tidurnya. Jalanan mulai dipadati oleh kendaraan yang tampak seperti semut dari ketinggian ini. Tapi di dalam ruangan ini, di kantor penthouse yang menempati seluruh lantai teratas sebuah gedung pencakar langit, suasana sudah sibuk sejak 1 jam yang lalu. Kania Prameswari duduk di belakang meja kerjanya yang terbuat dari kayu eksolit. Tidak ada lagi gaun sutra berwarna sampanye. Pagi ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang tajam. Rambutnya diikat ekor kuda yang rapi dan fungsional. Di hadapannya terhampar beberapa dokumen dan sebuah tablet yang menampilkan grafik saham. Tidak ada jejak kelelahan atau sisa emosi dari drama semalam di wajahnya. Yang ada hanyalah fokus dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ini adalah habitat aslinya. Ini adalah singgasananya. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu, dan Pak Wisnu masuk, membawa tabletnya sendiri. Selamat pagi, Bu Kania. Sapanya dengan nada hormat. Pagi, Pak Wisnu. Bagaimana laporannya? Tanya Kania langsung ke inti permasalahan. Matanya tak lepas dari layar di hadapannya. Semua sudah dieksekusi sesuai perintah Ibu tadi malam. Pak Wisnu memulai laporannya dengan efisien. Tim medis menyatakan Pak Galih dan Bu Hertati hanya mengalami syok berat. Mereka siuman sekitar pukul 2 pagi. Setelah dipastikan kondisi mereka stabil, tim kami telah mengantar mereka pulang. Pulang ke rumah saya? Tanya Kania. Akhirnya mengangkat pandangannya. Bukan, Bu. Kami mengantar mereka ke kediaman lama Bu Hertati di pinggir kota, sesuai data alamat keluarga yang kami miliki. Kami juga memesankan taksi biasa untuk mereka. Jelas Pak Wisnu. Sebuah senyum tipis terbit di bibir Kania. Sebuah detail kecil yang kejam namun efektif. Ia tidak akan membiarkan mereka menikmati fasilitasnya bahkan untuk 1 malam terakhir. Bagus, kata Kania. Lalu bagaimana dengan aset? Tim kami sudah bekerja sepanjang malam. Mobil Mercedes atas nama fasilitas direksi untuk Pak Gali sudah ditarik dari garasi rumah Ibu subuh tadi. Semua kartu kredit korporat dan kartu tambahan atas nama Bu Hertati sudah diblokir permanen pada pukul 11:15 tadi malam. Tim legal juga sedang menyiapkan surat resmi untuk pengosongan rumah dinas. Mereka diberi waktu 7 hari untuk mengambil barang-barang pribadi mereka. 7 hari itu terlalu lama. Berikan 3 hari. Koreksi Kania dengan dingin. Saya mau tempat itu steril pada akhir pekan ini. Baik, Bu. Akan saya sampaikan. Catat Pak Wisnu. Surat pemberhentian Pak Galih juga sudah berada di meja Direktur Personalia. Tinggal menunggu tanda tangan digital dari Ibu. Di tengah laporan itu, ponsel pribadi Kania yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala, menampilkan nama Galih. Pria itu pasti sudah sadar sepenuhnya dan mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Kania menatap nama itu selama beberapa detik. Ada sekelumit perasaan aneh di dalam dadanya. Sisa-sisa kenangan dari 5 tahun yang sia-sia. Ia membayangkan kepanikan Galih, kebingungannya, mungkin penyesalannya. Tapi semua itu terasa begitu jauh sekarang. Seperti menonton film tentang kehidupan orang lain. Ia tidak mengangkatnya. Ia juga tidak menolaknya. Ia hanya membiarkan panggilan itu berdering hingga mati dengan sendirinya. Lalu, dengan satu gerakan ibu jari yang mantap,
Ia membuka kontak itu dan menekan tombol blokir. Selesai. Tidak ada lagi akses. Tidak ada lagi jalan kembali. Ada lagi, Pak Wisnu? Tanya Kania. Perhatiannya kembali sepenuhnya pada pekerjaan. Mengenai posisi manajer senior yang ditinggalkan Pak Galih, Bu. Beberapa kepala divisi sudah menanyakan penggantinya untuk menjaga kelancaran proyek yang sedang berjalan. Sudah ada di pikiran saya. Jawab Kania cepat. Promosikan Bu Indah dari divisi perencanaan. Kinerjanya luar biasa selama 2 tahun ini, tapi selalu terhalang oleh laporan subjektif dari atasannya. Atasannya, tentu saja, adalah Galih. Atur pertemuan saya dengannya setelah makan siang nanti. Pak Wisnu mengangguk kagum. Bosnya tidak hanya menghukum, tapi juga langsung memperbaiki kerusakan dan memberikan keadilan bagi orang yang pantas. Satu hal terakhir, Bu. Mengenai perceraian. Tim pengacara saya sudah siap. Mereka menyarankan untuk mengajukan gugatan secepatnya. Mengingat tidak ada perjanjian pranikah, Pak Galih mungkin akan mencoba menuntut harta Gonogini. Kania tertawa kecil. Tawa yang sinis. Harta Gonogini? Harta apa yang mau dia tuntut? Semua yang kami miliki selama 5 tahun ini tercatat sebagai aset perusahaan. Rekening banknya sendiri mungkin isinya tidak seberapa setelah dikurangi cicilan gaya hidupnya. Pastikan tim pengacara kita menekankan hal itu. Saya tidak mau memberikan 1 sen pun padanya. Ini bukan perceraian. Ini pemutusan hubungan kerja. Baik, Bu. Sangat jelas. Setelah Pak Wisnu keluar, Kania bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela kaca raksasa itu, menatap kerajaannya yang terhampar di bawah. Badai semalam terasa begitu dahsyat, tapi pagi ini, langit begitu cerah. Ia telah berhasil membuang parasit yang selama ini menggerogoti hidupnya. Mungkin ada sedikit rasa kehilangan atas ilusi cinta yang pernah ia percayai. Tapi perasaan itu tenggelam oleh gelombang kebebasan dan kekuatan yang luar biasa. Badai telah berlalu. Dan kini, sang ratu siap untuk kembali membangun kerajaannya, sendirian, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Waktu tidak menyembuhkan semua luka. Terkadang, ia hanya mengupas lapisan kebohongan, menampakkan borok kebenaran yang ada di bawahnya. Bagi Galih dan ibunya, waktu adalah algojo yang bekerja dengan sangat lambat, menyiksa mereka hari demi hari dengan kenyataan baru yang lebih buruk dari hari sebelumnya. 1 bulan setelah malam pesta yang menghancurkan itu, Galih mendapati dirinya duduk di tepi ranjang reot di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Bau apak dari dinding yang lembab menusuk hidungnya, kontras dengan aroma penyegar ruangan otomatis yang dulu selalu terpasang di setiap sudut mansionnya. Di hadapannya, laptop sewaan menampilkan puluhan email penolakan kerja. Namanya, Galih Prakoso, telah menjadi racun. Berita tentang skandal di pesta itu menyebar lebih cepat dari api di kalangan pebisnis. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menyentuh seorang manajer yang dipecat secara memalukan oleh istrinya sendiri, yang ternyata adalah bosnya. Ia dicap sebagai pria tak beretika, lemah, dan bodoh. Cap yang mustahil untuk dihapus. Setiap hari adalah pengulangan dari keputusasaan. Ia akan bangun, memakan mie instan, lalu menghabiskan sisa harinya mengirim lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan kecil yang bahkan tidak ia lirik sebelumnya, dan tetap saja, tidak ada jawaban. Penyesalan menggerogotinya tanpa henti. Ia tidak hanya merindukan kemewahan. Ia merindukan rasa hormat, rasa aman, dan ironisnya, ia merindukan Kania. Ia merindukan ketenangan yang dibawa Kania, senyum sabarnya, caranya mengatur segalanya hingga sempurna tanpa pernah mengeluh. Ia baru sadar, selama 5 tahun ia hidup seperti seorang raja, bukan karena kehebatannya, tapi karena kemurahan hati ratu yang menyamar sebagai pelayan. Ponselnya berdering, menampilkan nama ibunya. Galih menghela napas lelah sebelum menjawab. Bagaimana, Galih? Sudah dapat kerja? Suara Ibu Hertati terdengar serak dan penuh tuntutan, tanpa nada keibuan sama sekali. Belum. Ma. Susah. Jawab Galih singkat. Susah. Susah. Kamu ini laki-laki bagaimana? Lihat keadaan kita sekarang.
Mama harus menjual gelang berlian terakhir Mama hanya untuk bayar tagihan listrik. Hardik ibunya dari seberang telepon. Ini semua karena kamu terlalu lembek. Kalau saja kamu lebih tegas dari dulu. Amarah Galih yang terpendam akhirnya meledak. Salahku? Ini semua rencana Mama, kan? Mama yang bawa Fania ke pesta. Mama yang menyuruhku menceraikan Kania di depan semua orang. Mama yang bilang kita akan hidup lebih jaya setelah ini. Aku hanya mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Wanita mandul seperti Kania itu tidak ada gunanya. Dan lihat sekarang apa yang kita dapat dari calon menantu pilihan Mama, itu. Teriak Galih. Sebelum akhirnya menutup telepon dengan kasar. Hubungannya dengan ibunya kini tak lebih dari ajang saling menyalahkan yang melelahkan. Di bagian kota yang lain, di dalam rumah tuanya yang terasa sesak, Ibu Hertati membanting ponselnya ke sofa. Dinding rumah yang dulu terasa nyaman, kini seolah menghimpitnya. Ia telah mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, mencoba bergabung dalam arisan mereka, tapi semua orang tiba-tiba sibuk. Teleponnya jarang dijawab, pesannya hanya dibaca. Ia telah menjadi paria, bahan gosip terpanas yang semua orang bicarakan di belakangnya. Wanita sombong yang dipermalukan oleh menantunya sendiri yang ternyata seorang konglomerat. Cerita itu terlalu menarik untuk dilewatkan, dan terlalu memalukan bagi Ibu Hertati untuk dihadapi. Harga dirinya, satu-satunya harta yang ia kira tak ternilai, kini hancur berkeping-keping. Sementara itu, Fania akhirnya menemukan alamat kos Galih. Ia datang bukan dengan simpati, tapi dengan amarah. Jadi di sini kamu bersembunyi? Semprotnya begitu Galih membuka pintu. Apa-apaan ini? Kamu janji akan memberiku apartemen mewah, mobil, kehidupan yang layak. Bukan kandang tikus seperti ini. Galih menatapnya dengan pandangan kosong. Aku tidak punya apa-apa lagi. Fania, kamu lihat sendiri. Aku tidak peduli. Itu urusanmu. Kamu sudah menghamiliku. Kamu harus tanggung jawab. Galih tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Hamil? Oh ya, tentang kehamilanmu itu. Aku ingin kita memeriksakannya ke dokter bersama-sama. Memastikan anakku sehat. Wajah Fania seketika berubah pucat. Ia tidak menyangka Galih akan meminta itu. Untuk apa? Aku tahu aku hamil. Aku hanya ingin memastikan, desak Galih. Matanya menatap tajam. Mulai melihat celah dalam kebohongan Fania. Terpojok, Fania akhirnya meledak. Oke, puas. Aku tidak hamil. Akunya dengan suara melengking. Itu hanya cara yang disarankan tanteku, ibumu, untuk mempercepat semuanya. Cara untuk menyingkirkan istrimu yang mandul itu dan mengamankan posisiku. Pengakuan itu adalah pukulan terakhir bagi Galih. Jadi, semuanya adalah kebohongan. Kehamilan itu, cinta Fania, semua janji manis itu. Ia telah mengorbankan segalanya demi sebuah fata morgana yang diciptakan oleh 3 orang paling egois yang pernah ia kenal. Ibunya, Fania, dan dirinya sendiri. Pergi, bisik Galih. Suaranya bergetar karena amarah dan rasa muak. Apa? Aku bilang, pergi dari sini, teriaknya. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Fania mendengus. Baik, aku juga tidak sudi berlama-lama dengan pecundang sepertimu. Ia berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya, meninggalkan Galih sendirian di tengah puing-puing kehidupannya. Beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai dari pengacara Kania tiba. Isinya singkat, jelas, dan brutal. Kania tidak menuntut apa-apa, tapi juga tidak memberikan apa-apa. Semua aset yang pernah Galih nikmati terbukti milik perusahaan. Ia keluar dari pernikahan itu sama seperti saat ia masuk ke dalamnya. Hanya saja kali ini ia membawa serta hutang, nama yang buruk, dan rasa malu yang tak akan pernah bisa ia lunasi. Harga sebuah pengkhianatan ternyata adalah kebangkrutan total, baik secara finansial maupun moral. 1 tahun kemudian, di sebuah aula konferensi yang megah di Singapura, ribuan pasang mata tertuju pada sosok wanita yang berdiri dengan tenang di atas panggung. Dengan setelan berwarna gading yang elegan dan rambut yang tertata rapi,
Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kecerdasan yang memukau. Di layar besar di belakangnya, terpampang logo Prameswari Holdings yang kini menjadi salah satu pemain utama dalam investasi regional. Inovasi bukanlah tentang menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan. Suara Kania Prameswari terdengar jelas dan mantap di seluruh ruangan. Tetapi tentang melihat apa yang semua orang lihat, dan memikirkan apa yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Ini tentang keberanian untuk mengubah perspektif. Ia berbicara selama 30 menit, memaparkan visi perusahaannya, strateginya dalam menghadapi tantangan ekonomi global, dan komitmennya pada pembangunan berkelanjutan. Tidak ada teks, tidak ada keraguan. Setiap kata mengalir dari pemahaman yang mendalam dan gairah yang tulus. Saat ia menyelesaikan presentasinya, tepuk tangan riuh membahana, sebuah pengakuan tulus dari para pemimpin bisnis dan investor paling berpengaruh di Asia. Setelah turun dari panggung, ia langsung disambut oleh Bu Indah, wanita yang ia promosikan untuk menggantikan posisi Galih. Dalam setahun, di bawah kepemimpinan Bu Indah yang suportif, divisi itu berkembang pesat. Paparan yang luar biasa, bukan ia, puji Bu Indah. Beberapa investor dari Jepang tadi langsung meminta jadwal pertemuan lanjutan. Terima kasih, Winda. Itu berkat kerja keras timmu juga. Jawab Kania sambil tersenyum hangat. Tolong atur pertemuannya. Tapi setelah itu, saya mau waktu luang sore ini. Ada tempat yang ingin saya kunjungi. Sore harinya, Kania tidak pergi berbelanja atau menghadiri jamuan bisnis lainnya. Ia pergi ke sebuah galeri seni kecil yang terletak di jalan yang tenang. Ia berjalan sendirian di antara lukisan dan patung, menikmati keheningan dan keindahan di sekelilingnya. Ia telah menemukan kembali kesenangan-kesenangan kecil dalam hidupnya, hal-hal yang pernah ia lupakan saat sibuk mencoba menjadi orang lain. Ia berhenti di depan sebuah lukisan abstrak dengan dominasi warna biru dan emas, menggambarkan badai dan secercah cahaya fajar. Ia menatapnya lama, seolah berkaca. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina, sahabatnya, menampilkan foto Rina bersama suami dan bayi laki-lakinya yang baru lahir. Di bawahnya ada tulisan, "Kami merindukanmu, Tante Kania." Kania tersenyum tulus. Ia tidak lagi merasakan sakit atau iri saat melihat kebahagiaan orang lain. Hatinya sudah utuh. Rasa sakit karena pengkhianatan Galih dan Ibu Hertati telah memudar, meninggalkan bekas luka yang tipis, sebuah pengingat permanen tentang betapa kuatnya ia sebenarnya. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia hanya merasa kasihan, lalu melupakan mereka, karena mereka tidak lagi relevan dalam hidupnya yang baru. Ia terlalu sibuk membangun masa depannya untuk terus menengok ke masa lalu yang kelam. Malam itu, kembali di kamar hotelnya yang mewah, ia berdiri di dekat jendela, menatap gemerlap lampu kota Singapura. Setahun yang lalu, ia merayakan ulang tahunnya dengan air mata dan penghinaan. Setahun yang lalu, dunianya runtuh. Tapi dari reruntuhan itu, ia membangun kembali sebuah istana yang jauh lebih megah, di atas pondasi kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi dirinya, karena ia sadar ia tidak kurang suatu apapun. Ia sudah utuh. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada validasi seorang pria atau mertua. Kebahagiaannya adalah miliknya sendiri, ditempa dari kerja keras, integritas, dan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Ia teringat pada Galih untuk sesaat. Sebuah kabar angin yang ia dengar dari seorang kenalan mengatakan pria itu kini bekerja sebagai staf penjualan level bawah di sebuah kota kecil, sementara ibunya hidup menumpang pada kerabat jauh. Sebuah akhir yang menyedihkan, tapi itu adalah cerita mereka, bukan lagi ceritanya. Kania mengangkat gelas berisi air putih, menyulangkannya pada pantulan dirinya di kaca jendela. Menyulangkan untuk wanita yang telah melewati badai dan keluar menjadi pemenang. Menyulangkan untuk masa depan yang cerah dan tak terbatas. Langit di hadapannya begitu luas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sayap yang cukup kuat untuk menjelajahi setiap sudutnya. Fajar yang baru telah tiba, dan ini adalah harinya. 5 tahun telah berlalu. Waktu adalah arus yang bisa membawa sebagian orang ke muara kesuksesan, sementara menenggelamkan yang lain ke dasar palung keputusasaan.
Di sebuah kota kecil yang panas dan berdebu, ratusan kilometer dari gemerlap ibu kota, Galih Prakoso menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia baru saja selesai memeriksa stok di gudang distributor tempatnya bekerja. Di usianya yang mendekati 40, garis-garis kelelahan sudah terukir permanen di wajahnya. Rambutnya mulai menipis, dan perutnya sedikit membuncit. Ia adalah kepala gudang, sebuah posisi yang ia dapatkan setelah 3 tahun bekerja serabutan. Ini adalah puncak karir barunya. Sebuah puncak yang terasa seperti lembah jika dibandingkan dengan kehidupannya yang dulu. Ia masuk ke sebuah warung makan sederhana di seberang jalan untuk makan siang. Warung itu pengap. Hanya ada satu kipas angin yang berputar lamban di langit-langit. Di sudut ruangan, sebuah televisi tabung tua menyiarkan sebuah program berita bisnis. Galih biasanya tidak peduli, tapi hari ini, sebuah nama yang disebutkan oleh pembawa berita membuatnya membeku, dengan sendok yang terangkat di depan mulutnya. Kania Prameswari, CEO dari Prameswari Holdings, hari ini kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan Prameswari Foundation, sebuah yayasan filantropi dengan dana awal 5 triliun rupiah yang akan fokus pada beasiswa pendidikan untuk anak-anak di daerah tertinggal. Layar televisi kini menampilkan wajah Kania. Wanita itu sedang diwawancarai di sebuah acara yang tampak sangat bergengsi. Dan ya Tuhan, waktu begitu baik padanya. Kania tampak lebih cantik, lebih bercahaya, dan lebih berwibawa dari yang pernah ia ingat. Ia berbicara dengan fasih dan penuh gairah tentang misinya untuk pendidikan. Tidak ada lagi jejak istri sederhana yang penurut. Yang ada di layar itu adalah seorang raksasa, seorang visioner yang dihormati. Di belakangnya, grafis menampilkan gedung pencakar langit Prameswari Holdings yang menjulang gagah. Galih menatap layar itu dari kursinya yang reot di warung yang bau asap rokok. Ia melihat wanita yang pernah tidur di sampingnya. Wanita yang pernah ia hina sebagai beban, kini sedang mengubah dunia. Sementara ia, pria yang dulu merasa begitu superior, hanya bisa menatapnya dari jauh, dari dasar kehidupannya yang gagal. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, perasaan yang menghantamnya bukanlah amarah atau iri. Itu adalah sebuah penyesalan yang begitu dalam dan menghancurkan, hingga napasnya terasa sesak. Ia akhirnya melihat semuanya dengan jelas, tanpa filter kesombongan atau pengaruh ibunya. Ia ingat betapa sabarnya Kania saat ia pulang telat, betapa cerdasnya saran-saran Kania tentang pekerjaannya yang dulu ia abaikan, betapa tulusnya usaha Kania untuk menyenangkan ibunya. Ia menyadari bahwa Kania tidak pernah menyembunyikan hartanya untuk menipunya. Kania hanya ingin dicintai. Sebuah permintaan sederhana yang tidak bisa ia penuhi karena ia terlalu sibuk mencintai dirinya sendiri dan status yang ia kira ia bangun sendiri. Ia telah menukar sebongkah berlian murni dengan sebutir kerikil tajam yang hanya bisa melukai. Ia menyelesaikan makannya tanpa bisa merasakan apa-apa. Sepanjang perjalanan kembali ke gudang, bayangan wajah Kania di televisi terus menghantuinya. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tahu persis siapa yang harus disalahkan. Pria bodoh yang menatap balik dari pantulan kaca spion motor bututnya. Malam itu, ia pulang ke rumah kontrakan kecil yang ia sewa bersama ibunya. Ibu Hertati kini adalah seorang wanita tua yang sakit-sakitan dan pemarah. Kehilangan status sosial dan kemewahan telah merenggut semangat hidupnya. Ia menghabiskan hari-harinya di depan televisi, menonton sinetron murahan dan mengeluhkan nasibnya. "Kenapa wajahmu ditekuk begitu?" tanya ibunya tanpa mengalihkan pandangan dari TV. "Pasti gajimu dipotong lagi." Galih tidak menjawab. Ia duduk di kursi rotan yang sudah usang, menatap dinding yang catnya mengelupas. "Aku melihat Kania di televisi hari ini," katanya pelan, suaranya serak. Ibu Hertati langsung menoleh. Matanya menyiratkan kebencian. Wanita ular itu? Apalagi yang dia pamerkan sekarang? Dia mendirikan yayasan pendidikan, MA, untuk anak-anak miskin. Lanjut Galih. Dia tampak bahagia. Sangat sukses. "Itu semua harta ayahmu. Harta yang seharusnya jadi milikmu," seru Ibu Hertati. Nadanya masih sama seperti 5 tahun lalu. Dan saat itulah Galih akhirnya meledak. Bukan dengan amarah, tapi dengan tawa. Tawa yang terdengar gila dan putus asa. "Milikku?
Harta ayahku. Ia tertawa sampai air matanya keluar. Ma, sadarlah. Kita tidak pernah punya apa-apa. Semua itu milik Kania dan keluarganya. Kita ini hanya parasit yang menumpang hidup padanya. Kita serakah, kita sombong, dan kita bodoh. Ia menatap ibunya. Untuk pertama kalinya tanpa filter sebagai anak yang patuh. Kita yang menghancurkan hidup kita sendiri. Aku menghancurkannya saat aku lebih memilih mendengarkan mama daripada membela istriku. Dan mama menghancurkannya saat mama lebih mementingkan gengsi daripada kebahagiaan anak mama sendiri. Kita menukar hidup yang nyaman dan terhormat dengan kehinaan ini, katanya, suaranya kini kembali menjadi bisikan yang penuh kepedihan. Dan untuk apa? Untuk kebohongan dari seorang wanita yang bahkan tidak benar-benar hamil. Kata-kata itu, kebenaran telanjang itu, akhirnya meruntuhkan pertahanan terakhir Ibu Hertati. Putranya, satu-satunya kebanggaannya, telah menyerah. Ia telah mengakui kekalahan total mereka. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi pembenaran. Yang tersisa hanyalah mereka berdua, di dalam rumah kontrakan yang sempit, dikelilingi oleh gema dari masa lalu yang seharusnya bisa begitu indah, namun mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, Ibu Hertati tidak menjawab. Ia hanya duduk diam. Sementara suara dari sinetron di televisi terdengar begitu palsu dan jauh. 5 tahun setelah badai itu berlalu, kehidupan Kania Prameswari adalah sebuah simfoni yang tenang dan indah. Di sebuah villa peristirahatan di puncak bukit, jauh dari hiruk-pikuk kota, aroma bunga dan daging panggang menguar di udara sore yang sejuk. Suara tawa anak-anak terdengar riang, berkejaran di atas hamparan rumput hijau yang terawat sempurna. Ini adalah taman pribadi Kania. Tempatnya memulihkan jiwa, sebuah surga kecil yang ia bangun untuk dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Kania sedang tertawa, kepalanya sedikit mendongak ke belakang, tawa yang lepas dan tulus. Rina baru saja menceritakan sebuah lelucon tentang anaknya yang berumur 5 tahun. Dan dia bilang, "Ibu, kenapa Om Danu lebih jago masak daripada ayah?" "Aku harus bilang apa coba?" "Bilang saja karena Om Danu belajar dari koki terbaik," sahut seorang pria berperawakan tenang yang sedang dengan terampil membolak-balik sate di atas panggangan. Pria itu adalah Danu, seorang arsitek lanskap yang Kania temui 2 tahun lalu saat merancang salah satu proyek taman kota dari yayasannya. Hubungan mereka terjalin bukan dari dentuman gairah yang membabi buta, melainkan dari percakapan-percakapan panjang di sore hari, dari kekaguman timbal balik atas karya masing-masing, dan dari rasa nyaman yang tumbuh secara perlahan. Danu adalah pria yang teduh. Ia tahu siapa Kania. Ia tahu masa lalunya. Tapi ia tidak pernah terintimidasi oleh itu. Ia jatuh cinta pada pikiran Kania, pada selera humornya yang kering, dan pada kebaikan hatinya yang tulus. "Kamu terlalu memanjakan mereka, Danu," kata Kania sambil tersenyum, berjalan mendekati panggangan. "Anak-anak harus dimanjakan dengan makanan enak dan orang-orang baik," jawab Danu. Matanya menatap Kania dengan kehangatan yang dalam. "Dan kamu, butuh lebih banyak bersantai." Kania tidak lagi menghabiskan setiap detiknya untuk bekerja. Ia telah belajar untuk mendelegasikan, untuk percaya pada timnya yang solid. Ia menemukan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang ia hasilkan, melainkan tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa ia sentuh. Yayasannya kini telah mengirim ratusan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, membangun sekolah-sekolah di pelosok, dan memberikan harapan di tempat mana asa pernah pudar. Ia menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar memimpin sebuah perusahaan. Sore itu, saat matahari mulai tergelincir di ufuk barat, menciptakan semburat warna jingga di langit, Kania dan Danu berjalan berdua menyusuri jalan setapak di antara barisan bunga mawar. "Tamanmu semakin indah saja," kata Danu sambil menggenggam tangan Kania. Genggamannya terasa pas, hangat dan melindungi. "Karena ada yang merawatnya dengan baik," jawab Kania. Matanya menatap Danu. "Aku tidak hanya bicara tentang bunga, Kania," kata Danu pelan. Ia mengerti makna yang lebih dalam. "Kamu telah membangun kembali semuanya dari tanah yang tandus. Kamu luar biasa." Kania berhenti berjalan. Ia menatap wajah pria di sampingnya.
Pria yang tidak pernah menuntutnya untuk menjadi orang lain, yang justru mendorongnya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pria yang mencintainya dengan tenang, dengan tulus, tanpa syarat. Ia teringat pada pernikahannya yang dulu. Sebuah sangkar emas yang megah namun dingin. Ia mengira kebahagiaan adalah tentang memiliki segalanya, tentang terlihat sempurna di mata dunia. Betapa salahnya ia. Kini ia tahu, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain padamu. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu tanam sendiri, kamu sirami dengan kesabaran, kamu pupuki dengan kebaikan, dan kamu lindungi dari hama-hama beracun. Terima kasih, bisik Kania, suaranya tulus, karena telah membantuku merawat taman ini. Danu tersenyum, ia mengecup kening Kania dengan lembut. Di kejauhan, tawa riang anak Rina masih terdengar. Aroma bunga mawar memenuhi udara. Kania menyandarkan kepalanya di bahu Danu, merasakan kedamaian yang mendalam menyelimuti hatinya. Dulu, ia mengira kebahagiaan adalah sebuah istana megah yang dibangun untuknya. Kini ia sadar, kebahagiaan sejati adalah sebuah taman yang ia tanam dan rawat sendiri, dengan tangan dan hatinya. Sebuah taman yang kini, akhirnya, mekar lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan.